Kakek ini bawa ribuan baju yang basah ke padang gurun untuk dijemur, tapi dia nggak mau baju itu kering sama sekali. Tapi ini akhirnya kasihan banget guys, kalian harus lihat. Jadi kisahnya kakek ini baru nyampe nih di gurun, dan dia senang banget melihat matahari tuh cerah banget dan terik banget. Setelah itu dia langsung bawa ribuan baju yang ada di mobilnya dia, supaya bisa dijemur di cahaya matahari yang bener-bener lagi terik banget. Walaupun ada pelang nggak boleh ngejemur, tapi dia nggak peduli sama sekali. Dia tetap jemur bajunya sepanjang lahan yang besar banget kayak gini. Akhirnya setelah menunggu beberapa saat, dia itu ketiduran nih guys. Pas dia bangun-bangun, dia kaget banget karena semua bajunya tuh udah kering. Jadi ternyata dia tuh nggak mau bajunya kering, tapi dia mau ngejemur. Sampai akhirnya dia nangis-nangis banget dan stres, dia nggak mau bajunya kering sama sekali. Dan dia melihat sesuatu yang menjadi ide dia. Abis ini semua terbongkar guys. Kakek ini malah nangis-nangis karena ribuan baju yang dia jemur tuh kering semua. Ternyata karena ini guys. Terus karena dia melihat di sini ada air, dia langsung pakai air itu dan ambil selangnya supaya dia bisa basahin baju-baju itu lagi. Jadi bingung banget dong buat apa dia jemur, dan dia malah seneng basahin baju itu supaya bisa jemur ulang lagi. Nah tiba-tiba airnya macet dan datang dua orang dengan seragam yang sama seperti dia. Dia langsung panik banget, tapi selangnya keburu diambil sama orang-orang ini. Ternyata kakek ini itu adalah bekerja sebagai tukang mesin cuci. Dan dia itu ternyata udah dikejar-kejar nih sama pegawai lainnya. Karena dia bawa kabur baju-baju yang ada dan dia mau jemur. Dan kakek itu nggak mau baju itu kering karena dia itu udah mendapat surat pensiun. Dia udah nggak boleh bekerja lagi dan dia tetap membasahkan bajunya supaya dia tetap bisa bekerja. Namun semuanya terlambat karena baju itu juga udah diambil sama orang-orang tersebut. Dan dia sedih banget karena dia masih mau bekerja sebagai tukang cuci baju guys. Kucing ini selalu marah setiap ada yang minta permen ke rumahnya, tapi tiba-tiba ada manusia kucing ini datang dan ini yang dia lakukan parah banget guys. Jadi kisahnya ini tuh lagi Halloween gitu, jadi banyak orang yang minta permen ke rumahnya. Kalau ada anak-anak gini dia udah kesel banget, tapi masih dia tahan-tahan. Kalau ada anjing kecil dia tambah kesel lagi, dia lempar aja permennya. Nah kalau anjingnya rada gede dia bener-bener kesel banget sampai kayak gini. Nah tiba-tiba ada yang ketok-ketok, tapi ini beda banget guys. Ini cewek-cewek cantik yang berubah menjadi kucing gitu. Bahkan temennya langsung keluar dan langsung mereka kasih permen yang banyak banget. Gak cuman permen aja guys, dia sampai kasih TV dan abisin isi kulkas. Bahkan mobil juga dikasih. Ketika majikannya pulang, dia bingung banget kok rumahnya kosong. Yang semua barangnya itu dikasih sama kucing ini yang gak tahan kalau ngeliat cewek cakep. Di pernikahan yang isinya penjahat semua, tiba-tiba temennya tuh cium istrinya. Apa yang terjadi ya? Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ini tuh memang pernikahan geng penjahat gitu. Teman-temannya seneng banget karena ketua penjahatnya akhirnya bisa menikah. Dan ceweknya merupakan geng juga nih dari mereka. Nah setelah semuanya udah salamin, beda banget sama temennya yang ini. Temennya malah nekat dong cium istri dari ketua geng penjahatnya. Di situ semua langsung diem. Dan setelah itu malah gerejanya itu berubah menjadi upacara pemakaman dari temennya yang berani cium istrinya ini guys. Kalau kalian ada di posisi ketua penjahat yang tadi, apa yang kalian lakuin? Cowok ini panik banget mau bangunin temennya yang masih ketiduran untuk bilang kalau misalkan semua tanah yang ada di dunia ini tuh udah api semua. Kalian pasti shock banget sih guys lihat akhirnya. Jadi kisahnya mereka itu kayak kos-kosan gitu guys. Nah temennya yang ini tiba-tiba panik banget mau bangunin temennya yang lain. Bahkan dia itu udah gak nginjak lantai sama sekali karena isi lantainya itu api semua. Temennya nggak bangun-bangun sama sekali sampai akhirnya dia siram baru temennya bangun. Temennya malah marah-marah pas dibangunin, tapi pas dia lihat lantainya itu udah api semua dong guys. Bahkan pas dia buka jendela itu satu dunia udah isinya api semua. Akhirnya mereka mencari cara supaya mereka itu bisa bertahan. Mereka manjat-manjat dan mereka mau naik ke loteng. Tapi ketika salah satu udah naik, teman lainnya itu benar-benar udah nggak kuat banget dan dia juga udah nggak kuat untuk megang temennya. Akhirnya temennya tuh jatuh dong guys. Tapi tiba-tiba tetangganya datang marah-marah ke mereka. Bayangin aja ternyata itu khayalan mereka doang. Dan mereka teriak-teriak jam 3 pagi. Tiba-tiba rumah ini didatengin sama cowok yang gak dikenal sambil tepuk tangan. Ternyata ada maksudnya guys, kalian pasti shock sih. Jadi kisahnya di tengah hutan itu ada rumah yang bagus banget. Tapi rumah itu bukan milik Eric dan Julian pasangan ini, namun milik bosnya Eric yang bernama Michael. Tapi Eric itu dipercaya banget sama Michael jadi suruh jaga rumah ini. Namun mereka kemarin tuh habis pesta-pesta. Terus tiba-tiba ada yang gedor-gedor rumahnya dia. Nah Julian kaget banget sampai langsung kunci pintu. Nah Eric bingung dong, ngapain kamu kunci pintu, Mang, ada apa? Akhirnya Eric buka tuh pintunya. Nah orang itu malah langsung tepuk tangan dan memuji mereka. Dia bilang kalian refleksnya bagus juga ya langsung kunci pintu kalau ada orang asing.
Dan habis itu cowok ini memperkenalkan diri, dia bilang dia bernama Todd yang merupakan teman dari Michael. Tapi pas cowok ini masuk, dia tuh berasa kalau misalkan ini adalah rumahnya. Bahkan dia langsung mengurus tanaman yang ada di dapurnya. Abis itu pria serem ini melakukan sesuatu yang bikin pasangan itu takut banget. Jangan pernah kasih masuk cowok yang gak dikenal terus tepuk tangan di depan rumah kamu. Ini parah banget guys akhirnya. Jadi setelah dia masuk, dia benar-benar kayak yang punya rumah, dia ngurusin tanaman dan segala macemnya. Di sini Julian udah kesel banget dan mau lapor polisi. Tapi dia tetap santai aja dan berasa kalau misalkan dia harus merawat rumah itu kayak rumah dia banget. Terus akhirnya cowok ini bilang kalau misalkan aku yang membangun rumah ini. Dan ternyata dia itu sangat benar-benar berusaha banget saat membangun rumah ini supaya rumah ini tuh tetap bagus. Dan dia akhirnya kesel banget sama mereka berdua karena mereka itu nggak merawat rumah itu dengan baik. Akhirnya dia menyekap Julian. Intinya karena dia yang membangun rumah itu, dia tuh benar-benar terobsesi banget. Jadi siapapun nggak boleh bikin rumah itu jelek. Tapi untungnya Julian dan Eric itu kerja sama dan akhirnya bisa menyerang cowok ini. Dan mirisnya cowok ini tertusuk dan meninggal. Padahal sebenarnya yang dia inginkan adalah supaya siapapun menjaga rumah ini supaya tetap indah. Guys, foto-foto ini harus dilihat 2 kali karena banyak banget keanehannya. Seperti bisa kalian lihat di belakang kaki anak kecil ini ada kayak cowok berdiri. Tapi bagian tubuh atasnya tuh nggak ada sama sekali dong. Bahkan yang punya foto ini ngaku kalau misalkan nggak nemuin ada orang di belakang anak kecil tersebut. Gak cuman itu aja, cowok yang lagi foto ini juga di belakangnya tuh kayak ada sesuatu gitu. Coba deh kalian lihat, itu apa ya? Dan yang terakhir, kalian bisa temuin nggak apa keanehan dari foto ini? Masih banyak banget foto aneh yang tersebar di internet, udah aku bahas di YouTube, aku share di internet, linknya di bio aku ya. Polisi ini yakin banget kalau penjahat yang ada di peti itu nggak meninggal dan akhirnya ini yang dia lakukan guys. Jadi kisahnya ada penjahat yang bernama Snake, dia itu jahat banget guys. Tapi saat polisi menangkap dia tiba-tiba meninggal. Dan ini adalah pemakamannya dia guys, semua temennya datang. Tapi polisi itu juga datang karena polisi itu masih kesel banget. Harusnya dia bisa menangkap buronan ini, tapi kok dia malah meninggal. Sampai akhirnya tiba-tiba polisinya tuh curiga akan sesuatu. Dan dia langsung guys mendapat ide yang cemerlang. Dia langsung datengin peti dari Snake yang bikin semua orang tuh kaget. Dan dia buka dong petinya. Terus di dalam peti beneran ada Snake. Dan dia akhirnya coba untuk nutup hidungnya Snake. Karena polisinya tuh curiga kalau misalkan Snake itu pura-pura meninggal. Di sini pacarnya sama temen-temennya udah takut banget. Tapi ternyata polisinya salah, Snake beneran meninggal. Sampai akhirnya polisinya disuruh pergi dari situ. Dan bener aja dong Snake bangun karena Snake itu pura-pura. Tapi temennya cepet-cepet tutup petinya supaya polisinya nggak tahu sama sekali. Cewek ini bikin satu pesawat takut karena dia teriak-teriak dia akan menghilang. Tapi ternyata kebenarannya terbongkar guys. Jadi kisahnya ada di sebuah pesawat, kakek-kakek ini tuh peduli banget sama cewek ini. Kok cewek ini nangis di pesawat? Akhirnya kakek ini tuh bawa peta dan kayak menghibur cewek ini dan bilang kalau misalkan kamu tunjukin deh di mana asal kamu tinggal. Nah pas dia cari-cari, dia itu bingung banget. Bahkan gak berapa lama dia itu malah balikin petanya, jadinya kayak kertas kosong kayak gini. Terus dia bilang ke kakek itu, aku lupa aku di mana, aku nggak tahu aku siapa, dan bahkan dia tuh nggak inget semuanya. Di sini kakek udah mulai banget, dia tuh kenapa sih? Bahkan dia malah ciumin peta tersebut. Terus dia tambah nangis lagi dan bilang kalau misalkan dia akan menghilang, dia akan menghilang. Di situ kakek udah takut banget dan minta bantuan dari pramugari. Bahkan akhirnya kakeknya tuh pindah tempat duduk dan ninggalin dia sendiri. Sampai tiba-tiba ketika semua penumpang udah pada turun, cewek ini tetap diem aja dan kalian bakal kaget siapa cewek ini sebenarnya. Ketika semua penumpang tuh udah pada turun, pramugari tuh kaget banget karena cewek ini tuh masih ada di sini dan nggak mau keluar sama sekali. Diajak ngomong juga nggak jawab sampai akhirnya pramugarinya ambil paspor yang ada di tas cewek itu. Tapi pramugarinya bingung banget nggak ada informasi di dalam pasportnya. Nah ketika pramugarinya itu kembali ke kursi, wanita itu tuh udah hilang guys. Pramugarinya cari di mana-mana tetap nggak ada. Di situ pramugarinya udah ketakutan dan berasa ada yang nggak beres dari cewek ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pas dia jalan itu TV-nya tuh nyala sendiri. Di situ dia udah mulai ketakutan banget, apalagi ketika dia lihat paspor dari ceweknya. Tiba-tiba mukanya tuh hilang guys. Di sini dia udah ketakutan banget, tapi tiba-tiba ada temennya tuh manggil dia guys. Nah setelah temennya manggil, dia itu kayak berubah gitu. Bahkan dia bilang ke temennya bagaimana kalau kita hilang. Dan habis itu gak berapa lama mereka beneran hilang. Jadi apakah sebenarnya cewek ini tuh adalah alien yang mau mengambil manusia? Lagi di lift nemuin pria yang kurang ajar dan ngeselin banget, tapi akhirnya pria ini tuh malah nyesel guys. Jadi kisahnya ini tuh lagi di lift kantor gitu. Terus ada cewek-cewek dan ada cowok ini. Cowok ini bener-bener gak sopan banget, bahkan dia tuh mainin hidung ceweknya. Nah gak hanya itu aja, pas dia udah mau turun lift, dia masih mau jahat lagi dong guys.
Dia pencet semua tombol lift supaya cewek-cewek itu pada telat nyampe ke kantornya. Nah, tiba-tiba ada cowok dalam keadaan darurat banget masuk ke dalam lift ini. Dan dia merasa bersalah banget karena udah mencet banyak nomor lift. Tapi abis liftnya ketutup, dia malah ketawa lagi dong guys. Bener-bener jahat banget gak sih? Anak ini nggak bisa jawab pertanyaan dari gurunya pas lagi Zoom meeting, sampai akhirnya dia minta saudara kembarnya untuk ngerjain ulangan dia. Tapi akhirnya, jadi kisahnya ada cowok bernama Ronald yang selalu main-main pas lagi nge-Zoom. Nah terus pas ditanya gurunya, dia itu nggak bisa jawab apa-apa. Sampai akhirnya dia itu bilang kalau misalkan dia itu mau izin sebentar nih sama gurunya. Nah pas dia pergi, ternyata dia itu menuju ke saudara kembarnya yang pinter. Dia bilang, kita harus berganti peran sebentar aja, kamu kan pinter. Kamu tolong jawab pertanyaan yang dikasih guru aku ke aku. Nah akhirnya saudara kembarnya nurutin aja tuh. Tapi dia juga harus pakai topi soalnya warna rambutnya kan beda. Nah terus saat dia datang, gurunya tuh nggak curiga sama sekali. Dan dia bisa menjawab dengan benar sampai gurunya tuh sangat menghargai dia. Nah ketika ulangan, Roy yang merupakan saudara kembar dari Ronald, dia juga mau ngerjain ulangannya Ronald. Tapi dia kira dia itu ketahuan, tapi padahal gurunya tuh nggak sadar juga guys. Sampai akhirnya dia ketahuan karena satu pertanyaan yang kalian nggak akan nyangka. Dia benar-benar kaget banget saat tahu gimana cara gurunya mengetahui kalau misalkan dia itu ngerjain ulangan dari kembarannya. Ini parah banget sih. Jadi setelah dia kumpul, dia itu lupa tulis namanya Ronald bukan Roy. Di sini gurunya tapi bukan curiga, gurunya malah bilang, kamu pasti teringat sama kembaran kamu kan? Terus dia nggak nyangka gurunya tuh gampang banget ditipu. Tapi saat dia pergi, gurunya tuh manggil dia dan nanya, kenapa kamu nggak kerjain soal terakhir padahal itu nilainya paling gede. Pas dia lihat soal terakhirnya nama petugas dari sekolah doang. Nah gurunya ternyata menjebak dia karena gurunya udah kasih tahu ke semua anak di kelas minggu lalu siapa nama petugas baru di sekolahnya itu. Makanya dia ketahuan banget guys. Setiap anak kecil nggak ada yang pernah berani masuk ke dalam restoran kentang ini, tapi anak ini tuh nekat banget untuk mengetahui kebenarannya. Dan pas dia tahu, dia shock banget sih. Jadi kisahnya diawali dari anak-anak komplek ini lagi pada berbincang nih guys, karena teman-temannya mulai pada hilang satu persatu. Apalagi mereka curiga banget sama restoran kentang yang sepi ini. Terus mereka bilang siapa yang berani masuk ke sana untuk mengetahui kebenarannya. Tapi nggak ada yang berani sama sekali, cuman anak kecil ini yang berani. Ternyata anak kecil bernama Junior ini, dia itu ingin mencari kakaknya yang hilang, jadi dia akan membeli kentang di sana. Nah, sesampainya tempat tersebut, tempat itu benar-benar sepi dan gelap banget. Terus dia akhirnya ketemu sama pembuat kentangnya. Pembuat kentangnya bilang, tumben banget nih ada customer yang datang seperti kamu. Dia tuh takut banget setelah melihat muka dari penjual kentangnya. Tapi dia memberanikan diri, dia cuma mau pesan kentang. Tapi orang itu nggak mau dibayar sama sekali. Dan pas anak ini coba kentangnya, itu enaknya benar-benar nggak normal guys. Sampai akhirnya dia tahu apa rahasianya. Anak ini benar-benar kaget banget saat mengetahui rahasia dari kentang yang dia makan tuh enak banget. Dia melihat ada baskom, tulisannya tuh lemak. Dan ternyata di baskom tersebut ada juga dasi yang merupakan dasi sekolahnya dia. Jangan-jangan korban anak kecil yang ada di komplek-komplek itu hilang tuh ada di situ semua. Di situ dia langsung kabur dan ketemu polisi. Dia langsung aduin tuh ke polisi. Tapi sayangnya polisinya itu kayaknya polisi yang jahat, yang udah kerja sama rame-rame kayak gini. Mereka itu ternyata dengan sengaja mengambil korban anak-anak kecil. Terus mereka akan menggunakan lemaknya yang enak banget untuk memasak kentang goreng tersebut. Dan sayangnya anak kecil itu sudah masuk dalam jebakan mereka, sehingga dia udah gak bisa kabur lagi. Cewek ini abis operasi plastik bibir dan dia udah gak sabar banget melihat hasilnya. Kalian bakal kaget sih. Jadi kisahnya cewek ini tuh baru aja operasi plastik nih guys di dokter yang ternama. Nah setelah itu ini adalah hari dimana dia itu copot perbannya. Pas dia copot dia udah deg-degan banget. Dan ternyata hasilnya bibirnya bener-bener jontor banget dong guys. Tapi ekspresi dia bener-bener kaget. Tapi kalau kalian bisa perhatiin lagi, dia itu seneng banget. Kira-kira kenapa ya dia seneng kayak gitu? Ternyata kalian pasti kaget banget karena foto sebelumnya bibirnya ceweknya tuh kayak gini. Makanya ceweknya tuh bener-bener seneng banget. Kali ini berarti dokter operasi plastiknya berhasil banget guys.